Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Syahdi Tutorial. Di video ini saya akan membahas teman-teman seorang public figure yang terkenal, ya, yang mulia. Siapakah dia? Yaitu Gus Miftah. Gus Miftah ini menghina orang jualan es. Dia itu pedagang es keliling, ditaruh di kepala di sini. Kira-kira orang punya nggak? Bukan orang punya. Di mata manusia itu dia adalah orang rendahan. Betul? Ya kan? Untuk makan aja teman-teman harus jualan es dulu. Tetapi ternyata dia itu orang yang rajin ibadah. Berbakti kepada kedua orang tua. Ya kan? Suka menolong orang. Walaupun tidak punya, ternyata dia itu orang baik, orang soleh, suka menolong orang. Jadi orang suka menolong orang itu nggak mesti harus mampu dulu, berkuasa dulu, ya, kaya dulu. Tidak seperti itu. Ternyata orang baik. Hebat kan sebenarnya si siapa itu? Sun Haji namanya. Kemudian dihina oleh orang public figure yang mempunyai agama yang tinggi. Ya kan? Ngomong sembarangan, seenak-enaknya saja. Berpikir ngomong itu tidak dipikir dulu, asal keluar. Akhirnya saya kemarin berpendapat bahwa omongan itu adalah omongan apa? Omongan keceplosan. Ya kan? Ternyata netizen teman-teman tidak terima kalau dia ngomong keceplosan. Ternyata netizen itu tidak terima. Ini bahasa dari netizen. Kalau keceplosan, pasti saat itu juga si Miftah langsung minta maaf pada pedagang es lah. Ya, langsung minta maaf kalau dia itu memang keceplosan. Ternyata bukan keceplosan, dia itu memang sengaja berbicara seperti itu. Analisa lagi, dia itu ngomong seperti itu. Dia ceramah saking semangatnya, namanya juga orang ceramah itu sekuat tenaga, pikiran dan sebagainya. Bagaimana penonton itu bisa tertawa meskipun dia itu ngomong seperti itu. Nah, sekarang begini. Nah, kesimpulan saya teman-teman. Ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena si Sun Haji ini orang baik, ya, suka bersedekah, suka menolong orang, berbakti kepada orang tua dan lain sebagainya, mau diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, doanya dikabul. Akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ingin mensukseskan Sun Haji ini, derajatnya ingin dinaikkan melalui siapa? Melalui mulutnya Gus Miftah. Saya ulangi lagi nih bahasanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ingin menaikkan derajatnya Sun Haji ini melalui mulutnya Gus Miftah. Ya kan? Seakan-akan terhina, seakan-akan dihina, tetapi si Sun Haji ini derajatnya ingin dinaikkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata iya, dia itu sekarang, kemarin teman-teman, dia itu sudah mengumpulkan uang, diberikan sama orang itu sudah sekitar 800 juta. Dia juga mau naik haji. Yang menawarkan naik haji umroh itu banyak, bukan satu orang. Tinggal milih dia. Tinggal milih mau berangkat sama siapa, karena yang menawarkan naik haji itu banyak sekali. Ceritanya seperti itu. Ya teman-teman. Nah, kalau sudah begitu, si Gus Miftah ini salah apa enggak teman-teman? Kalau kita mandang sebelah mata, bukan dua sudut pandang, ya salah lah. Si Gus Miftah ini ngomong sembarangan. Dia ngomong di depan orang banyak, lagi di kamera ngomong tidak sopan, ya salah lah, kan seperti itu. Tetapi dia telah melalui mulutnya dia, si Sun Haji ini sekarang menjadi orang yang mulia. Melalui mulutnya dia, Sun Haji ini sekarang menjadi orang yang mulia. Mengapa? Dapat uang yang banyak, dapat umroh juga, ya kan teman-teman. Dan juga Sun Haji tidak marah, dia itu juga tidak dimasuki dalam hati. Nah, sekarang siapa orang ini yang hina, yang mana nih?
ya kan? Sun Haji kah? Atau Gus Miftah kah? Tidak, menurut saya tidak. Ini sudah rencana Allah SWT. Kita lihat dari sisi baiknya. Kalau dilihat dari lahirnya saja, Gus Miftah ini ngomongnya ya memang sembarangan. Saya juga tidak setuju dengan omongan itu. Tetapi di balik omongannya itu, teman-teman, di balik omongannya yang bilang goblok ke tukang gas itu apa? Coba menurut Anda gimana? Mesejnya kayak gini, Gus Miftah ini memuji-muji aja, dipuji, ya hebatlah kamu tukang yang semangatlah kamu, pokoknya dipuji, ya kan? Kira-kira diangkat nggak derajatnya? Tidak kan? Tetapi dia dibilang goblok, malah dia sekarang terkenal viral, ya. Terus dia itu menjadi orang yang mulia, ya. Akhirnya terungkap bahwa Sun Haji ini orang yang baik, soleh, ya kan, seperti itu. Jadi ini siapa yang salah sekarang? Jadi menurut saya nih teman-teman, ini menurut saya, ini hanya menurut saya ya, maaf nih, si siapa itu Gus Miftah ini tidak salah. Tidak salah juga. Mau dibilang keceplosan, ya boleh juga. Bilang sengaja, boleh juga, tergantung orang yang menganalisanya, gitu ya. Tergantung orang yang menganalisanya. Ya, begitu menurut saya. Jadi ini adalah sudah takdir yang harus terjadi. Ya, harus terangkat si Sun Haji ini. Ya kan? Nah, kalau Anda, saya punya pertanyaan nih, kalau Anda teman-teman ya, dihina cuman segitunya, terus dikasih uang 800 juta, mau nggak? Terus diumrohkan, mau nggak? Mau kan jawabannya. Mungkin mau gitu, nggak apa-apa kan, seperti itu. Jadi kalau menurut saya siapa yang salah ya, tidak begitu salah juga. Tetapi ini menjadi pembelajaran sebenarnya ya. Jangan ditiru adegan seperti ini kepada ustadz-ustadz yang lain ya, kiai-kiai yang lain, mulai berhati-hati berkata. Jadi kalau ceramah itu harus hati-hati karena lagi kita ini lagi disorot. Lain dengan orang rendahan. Ngomong-ngomong binatang saling mengejek aja itu tidak apa-apa. Tapi kalau public figure ya ngomong seperti itu akan bermasalah, teman-teman. Paham ya? Akan bermasalah kalau orang penting itu. Karena orang penting itu dianggap oleh masyarakat harus benar terus, tidak boleh salah, gitu ya kan. Tetapi kalau masyarakat bawah bilang monyet misalnya ya, ngomong binatang kepada orang lain sesamanya, bisa tidak masalah itu. Karena kalau public figure tidak boleh ngomong sembarangan. Ini menjadi pembelajaran ya. Jangan sampai terjadi lagi seperti ini ya. Meskipun Gus Miftah ini telah omongannya Gus Miftah ini omongan mengejek saja, ini menurut saya nih. Gus Miftah ini mengejek saja nih. Orang bisa dimuliakan. Ini menurut saya teman-teman. Ya, orang itu bebas berpikir ya, bebas menganalisa. Ini hanya analisa saya. Kalau menurut Anda gimana teman-teman? Salah banget enggak Gus Miftah ini? Ya kan? Ya, kalau menurut saya sih banyak bisa salah, bisa juga tidak. Ya kan? Atau memang salah, atau tidak salah, tergantung yang memandangnya. Kalau dibilang benar, benar. Karena dia malah dengan mulutnya yang tidak sopan itu ngomong goblok kepada tukang es itu. Akhirnya tukang es itu ya sekarang punya uang nih, nggak tahu besok bertambah lagi karena banyak orang yang membantu. Yang menaruhkan haji juga kemarin itu kalau tidak salah saya dengar ya teman-teman, ada 8 terus naik 10, terus sekarang bertambah lagi atau berapa nggak tahu. Nah, seperti itu. Jadi ini menjadi pembelajaran. Adegan Gus Miftah ini tidak boleh ditiru juga, karena ini tidak bisa dibuat candaan, tidak bisa buat candaan. Tapi ini kan rencana Allah, teman-teman. Gimana kalau sudah begitu tuh? Iya kan? Masalahnya begini, ditiru sama kiai-kiai yang lain ya, malah benar-benar terhina orang itu, tidak terangkat. Ini malah terangkat karena dibilang goblok itu. Ya, bagaimana teman-teman? Menurut Anda bagaimana? Ini hanya pendapat saya seperti itu, analisa saya seperti itu. Saya tidak bisa menyalahkan seperti itu, tidak bisa menyalahkan sepenuhnya kepada
Gus Miftah tidak. Saya sendiri kesalahannya banyak. Ya, saya akan berusaha tidak gampang menyalahkan orang, ya kan? Ya, netizen pun begitu. Kesalahannya dia banyak juga. Kita manusia itu, kemarin saya bikin video, saya pernah bilang manusia itu tepat dan salah. Kalau benar terus itu malaikat, salah terus itu setan. Manusia ada dua. Kadang-kadang benar, kadang-kadang salah, kan begitu memangnya, seperti itu. Gimana teman-teman, itu saja yang saya sampaikan. Mudah-mudahan Anda itu tetap berpikir positif ya. Kalau ada kiai berceramah kurang baik, buang, tidak usah dipakai. Kalau ada yang bagus ceramahnya itu, ada kata-kata yang bijak, silakan diambil, dipraktikkan dalam kehidupan kita gitu. Oke teman-teman, itu saja yang saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf nih. Ini penjelasan dari saya seperti itu ya. Ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.